Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang mau kita baca hari ini, Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa kiranya intensi dari maksud dari Petrus mengatakan ini kepada Yesus? Kami dapat apa? Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Hukum do ut des, itu bahasa Latin. Do, saya memberi, ut, supaya kiranya, des, engkau memberi kepadaku. Kepadaku, saya tambahkan itu. Do ut des, saya memberi supaya engkau memberi. Konsep itu yang berlaku di bumi ini. Begitulah kita katakannya secara umum dan bukan sesuatu yang baru. Saya bekerja, saya dapat upah. Makin semangat saya bekerja, kiranya upah yang saya dapat makin besar sesuai dengan yang saya kerjakan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu kami dapat apa? Dalam bacaan ini kita temukan perkataan Yesus yang mencoba menerangkan apa artinya meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, tempat paling nyamannya, yang menjadi miliknya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Sebuah jaminan juga, kalau kenyamanan juga, perlindungan kalau kita punya saudara dan saudari. Tetapi meninggalkan itu, meninggalkan ibunya atau bapaknya, orang tua, juga perlindungan, pengaduan. Meninggalkan anaknya atau ladangnya. Meninggalkan harta. Orang itu pada masa ini juga menerima kembali 100 kali lipat. Padahal kebanggaan yang kita bayang-bayangkan itu ya memiliki rumah. Kalau bisa sebesar mungkin, senyaman mungkin, selengkap mungkin. Ada orang-orang yang selalu bersama kita, mencintai kita, mencari atau memberi perhatian kepada kita. Itulah direpresentasikan dengan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan ayah. Yang demikian dekat, yang selalu mencintai, yang selalu melindungi kita, membela kita dalam masa sulit, mendukung. Anak-anak atau ladang milik. Bagian dari identitas kita juga. Kalau ada orang anaknya sukses, banyak di sini dalam arti berkualitas dan ladangnya luas, dihormati orang juga. Tapi kalau ditinggalkan jenis penghormatan macam ini demi Kristus dan Injilnya, ada sesuatu yang lebih besar
Kok bisa Yesus menawarkan konsep pada ayat terakhir ini? Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi terdahulu. Orang-orang yang kita anggap rendah, yang kita anggap tak punya kuasa, yang tak cakap, yang tak menarik, bukan karena dosa-dosa, tetapi karena tidak mengejar itu dan lebih mengutamakan Kristus. Mereka ini menjadi yang terdahulu, yang menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena tidak terhalang cintanya kepada Yesus oleh hal-hal yang mengikat di dunia ini. Bacaan ini saya pikir praktisnya mengingatkan orang untuk memerhatikan keterikatan macam apa yang mengikat seseorang di dunia ini. Yang hatinya tertambat di sana sehingga kesulitan mengarahkan pandangan kepada Allah. Dan sebaliknya, bila demi mengarahkan pandangan kepada Allah, sanggup meninggalkan yang baik, bukan karena itu jahat, tetapi yang baik juga, tetapi yang baik yang bisa mengikat kita, membuat kita terlalu merasa nyaman di dunia yang kelak kita tinggalkan ini. Kalau sanggup meninggalkan itu demi Kristus, demi karya Allah, orang demikian menemukan kebahagiaan. Dan setiap orang dari kita berusaha juga mencari, memaknai kebahagiaan kita. Menemukan apa arti bahagia itu, dan Yesus sendiri menawarkan kebahagiaan macam apa yang bisa dijalani oleh orang yang mengikuti Dia. Dan ada harapan yang ditawarkan oleh Yesus, akan menerima kembali 100 kali lipat. Kita lihat dengan tetap merawat kepercayaan dan akan menerima hidup yang kekal. Untuk ini kita berkata amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.